Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali bersama dengan kami, Bara Digital Ministry, dan saya sendiri Feby yang akan menolong kita, membantu kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan, yang hari ini akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Irwan Pranoto. Beliau sudah menyampaikan di bagian yang pertama, Dare to Serve, yang bicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam supaya iman kita benar dan kuat, sehingga mengarahkan, menolong kita memurnikan dalam pelayanan. Dan malam hari ini di part yang kedua, jadi teman-teman bisa menyimak. Kalau teman-teman belum menyimak di part yang pertama, nanti setelah tayangan ini silahkan untuk klik di kolom sebelumnya, dan teman-teman akan kembali di belajar dan juga dipenuhi dengan kebenaran. Nah, karena itu sebelum kita akan belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang kepadanya kami mengabdi, kami melayani. Terima kasih untuk anugerah Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu dan juga bagian yang penting untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dan berperan atas dunia ini melalui kami semua orang yang percaya kepadamu. Dan karena itu berkatilah kami dengan pengertian, dengan pengetahuan dan juga iman yang diteguhkan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam pelayanan kami, Tuhan pasti dimuliakan dan menolong kami, memberikan kami kekuatan. Karena itu, berkati malam hari ini dalam pembelajaran bersama dengan hamba-Mu, Pendeta Irwan yang sudah menyiapkan dan akan memberkati kami. Dan ketika kami belajar bersama-sama, Tuhan yang memberikan kami semua pengertian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak Irwan, saya persilahkan Pak. Selamat malam. Thank you Pak Febi. Pemirsa Bara Digital Ministry yang dikasih Tuhan, senang sekali boleh kembali menyapa saudara dan boleh berbagi dengan saudara. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam part yang pertama tentang tema pelayanan. Khususnya saya memberikan tema Dare to Serve, berani untuk melayani. Saudara, dalam part yang pertama saya sudah menjelaskan bahwa berani untuk melayani itu didasarkan pada dua kebenaran. Yang pertama adalah karena pelayanan itu sendiri adalah gaya hidup Kristen. Kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai murid Kristus, kita melayani. Itu gaya hidup kita, itu bukan pilihan, ya. Tetapi pelayanan itu sendiri punya tantangan. Alkitab sendiri menggambarkan tentang tantangan-tantangan dalam pelayanan. Nah, dare to serve adalah kita tetap melayani di tengah pelayanan, di tengah tantangan, saudara, maksud saya. Jadi ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, bagaimana kita tetap punya keberanian itu, keteguhan itu untuk melayani. Nah, dalam part yang pertama itu, saya sudah menjelaskan bahwa yang dibutuhkan adalah iman yang benar atau pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan kita akan dikokohkan pelayanan kita, dimurnikan pelayanan kita, dan diarahkan pelayanan kita. Sehingga pelayanan itu bisa kita lakukan dengan berani, ya, karena ada kekokohan dan ada dimurnikan dan diarahkan oleh Tuhan. Nah, kita belajar melayani dengan berani melalui pengenalan akan Tuhan. Nah, hari ini saya mau melanjutkan, saudara. Nanti kalau saudara saya melanjutkan, saya teruskan, saudara, topik di part yang kedua ini, saya ingin mengkontraskan kebutuhan untuk mengenal Allah itu dengan kebutuhan juga untuk mengenal diri. Atau mungkin bahasa yang lebih tepatnya adalah sadar diri, saudara. Dare to serve juga membutuhkan kesadaran diri. Saya sering memakai istilah berani dan nekat itu lain, saudara, ya. Nekat itu seringkali nggak sadar diri, saudara. Ya, nekat itu seringkali asal, ngawur. Berani itu didasarkan pada kesadaran, didasarkan pada kebenaran, didasarkan dengan alasan-alasan yang jelas. Kita sudah belajar tentang alasan kuat, tentang pengenalan yang benar akan Allah di part yang pertama. Sekarang mari kita belajar tentang kesadaran diri. Nah, saudara, saya ingin memulai terlebih dahulu dengan memberikan kita dasar bahwa alasan yang mendasari seorang Kristen melayani, saya juga sudah jelaskan ini di part yang pertama, saudara, yang seharusnya membuat orang Kristen tidak ada yang tidak melayani adalah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang melayani, saudara. Kalau saudara membaca dalam Markus pasal 10 ayat 45,
Saudara, Tuhan Yesus di sana menyampaikan satu kebenaran yang penting sekali yang tidak diajarkan dalam ajaran yang lain, saudara. Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jawaban ini muncul di dalam sebuah konteks ketika itu ada murid-murid Tuhan Yesus yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka ingin diajak Tuhan untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya ketika Tuhan nanti memerintah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara, ini adalah sebuah penyingkapan yang luar biasa. Selama ini banyak manusia berpikir tentang yang dia sebut sebagai Tuhan atau mungkin dewa yang ada di langit, saudara, yang kemudian dilayani oleh banyak makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk langit, saudara, kayangan begitu mungkin gambarannya. Jadi satu pribadi yang berkuasa itu, yang biasa dikenal atau disebut dengan Tuhannya misalnya, itu selalu adalah dalam gambaran yang dilayani. Saudara, tetapi Allah yang memperkenalkan diri, yang kemudian Kristus nyatakan melalui kalimat ini, sungguh berbeda. Dia mengatakan anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara dan saya punya Allah yang seperti itu. Allah yang datang ke dalam dunia untuk melayani. Bahkan lebih lagi, Tuhan Yesus melanjutkan mengatakan, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, itu Allah kita. Allah yang kita sembah di dalam Kristus. Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab. Saudara, ia melayani. Itu sebabnya kita nggak bisa tahan tidak melayani dia. Apalagi ia melayani sampai hari ini, saudara. Dia masih terus bekerja. Itu sebabnya kita juga rindu untuk bekerja, melayani bersama dengan dia. Saya kutip dari perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, Tuhan sampai hari ini masih sedang bekerja. Dia menjangkau orang, dia menolong orang, dia memulihkan manusia, saudara. Dia bekerja sampai hari ini. Bagaimana mungkin kita menyebut dia Bapa, kita menyebut dia Tuhan, dan dia sedang bekerja, dia sedang melayani. Lalu kita diam saja. Pelayanan, saudara, seharusnya bukan sekedar istilah yang tidak asing dalam hidup Kristen, tetapi yang seharusnya menyatu dengan hidup Kristen, atau dalam pembahasan saya sebelumnya saya katakan sebagai gaya hidup Kristen. Kalau saudara dan saya menyebut diri Kristen, mestinya kita melayani. Nah, saudara, kita lanjutkan dengan kesadaran yang seperti ini. Kita melayani karena Allah kita melayani. Saya ingin mengajak kita membaca bersama dari Injil Lukas pasal 17, saudara, ayat 7 sampai 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Saudara, di sini adalah sebuah pengajaran melalui perumpamaan dalam konteks nasihat-nasihat yang Yesus berikan kepada para muridnya. Kemudian Yesus menyelipkan satu peringatan penting kepada para muridnya dalam bentuk satu perumpamaan, yaitu tentang sikap yang harus diingat oleh seorang Kristen, seorang murid yang tadi saya katakan, yang seharusnya juga melayani itu. Yang seharusnya juga adalah seorang pelayan, orang yang melayani. Saudara, tentu kalau kita perhatikan nanti, kita akan melihat bahwa rupanya memang sering kali ada kekeliruan yang cenderung muncul dalam diri seorang yang melayani. Nah, saudara, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Mari saya akan membacakan Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia, maksudnya sang tuan itu, berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu.
Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Yesus mengawali perumpamaan ini dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan retorik, saudara. Siapa di antara kamu? Saudara, pertanyaan retorik itu adalah pertanyaan yang jawabannya sudah begitu jelas. Ketika Yesus berkata, siapa di antara kamu? Pertanyaan retorik ini jawabannya jelas adalah tidak ada. Tidak ada orang yang memperlakukan hambanya seperti ini. Tidak ada orang yang memiliki hamba yang setelah hambanya itu menyelesaikan tugasnya, lalu pulang, lalu disambut, lalu disuruh makan. Yang umum adalah sang tuan itu akan meminta hambanya itu untuk menyiapkan makan, melayani sang tuan dulu. Saudara, gaya bahasa ini memang menunjukkan kontras. Ya. Siapa di antara kamu? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang demikian. Orang tidak akan mempertanyakan sesuatu yang biasa itu. Sang tuan itu tidak akan dituntut karena tidak menyuruh hambanya makan dulu. Apalagi meminta sang hamba untuk melayani sang tuannya dulu. Nggak akan ada yang komplain. Saudara, jangan lupa ini konteks zaman itu, saudara. Tidak ada yang akan menuntut sang tuan karena berbuat yang seperti itu. Semua akan maklum. Inilah yang wajar. Tidak ada yang akan mempersoalkannya. Saudara, bentuk retorik seperti ini sering muncul di dalam beberapa kali pengajaran Tuhan Yesus, khususnya di Injil Lukas. Di pasal 11 misalnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang sahabat yang dibangunkan malam-malam oleh sahabatnya minta roti. Yesus juga berkata, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang sahabat yang datang malam-malam? Saudara, jawabannya tegas, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat yang dibangunkan malam-malam oleh sahabatnya minta roti, lalu nggak mau bangun, menolak sahabatnya itu. Nggak ada. Atau kemudian di pasal 11 itu muncul lagi, saudara, Yesus mengatakan, siapakah Bapak yang ketika anaknya minta roti, dia memberikan batu, ya, yang meminta ikan, memberikan ular, ya. Jawabannya sekali lagi, saudara, gaya bahasa seperti ini adalah tidak ada. Tidak ada yang seperti itu, tidak ada Bapak yang seperti itu. Demikian juga di sini. Nah, pertanyaan retorik muncul lagi di ayat 9. Di pasal 17 ini. Apakah ada tuan yang berterima kasih kepada hambanya setelah ia melakukan tugasnya? Jawabannya sekali lagi, tidak ada. Nggak ada tuan yang seperti itu. Lalu Yesus menambahkan, justru sebaliknya, seorang hamba harus mengatakan, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, kalimat ini jangan disalah mengerti. Bukan berarti para hamba itu melakukan pekerjaan yang jelek, ya, yang nggak bagus, gagal misalnya. No, bukan seperti itu. Waktu Yesus mengatakan, bukankah hamba-hamba itu harus mengatakan kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Dalam pengertian hamba-hamba itu harus memiliki kesadaran. Dia harus sadar siapa dirinya. Dia adalah seorang hamba. Nah, saudara, di sanalah saya mendasari perenungan kita hari ini. Dare to serve, berani untuk melayani. Bukan hanya dilandasi dengan pengenalan yang benar akan Allah, tetapi juga kesadaran diri. Siapa kita? Kita ini hanya hamba. Saudara, jadi intinya adalah kesadaran diri. Orang yang melayani, saudara, atau bekerja, itu punya kecenderungan, kemudian setelah ia mulai melayani, mulai bekerja, saudara, awalnya mungkin dia sadar, wah puji Tuhan, saya bisa bekerja, saya bisa melayani. Tapi seiring berjalannya waktu, ada kecenderungan orang itu ketika mulai melakukan hal yang banyak, dia mulai menikmati pelayanannya, menikmati pekerjaannya, sehingga yang muncul adalah tuntutan untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah dilakukannya. Nah, tuntutan yang seperti itu sering kali kemudian berlanjut dengan kemarahan, bahkan kepahitan. Dan ini akan berkepanjangan, saudara. Saudara, kalau saudara memperhatikan di perumpamaan yang lain, misalnya di Matius 20 ayat 1 sampai 16,
Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan perumpamaan yang semacam itu, saudara. Ya, message-nya bisa sama. Ya, Yesus menceritakan tentang seorang yang memiliki kebun, saudara. Ya, lalu dia membutuhkan pekerja-pekerja untuk kebunnya itu. Dikatakan ia pergi ke pasar buruh pada waktu itu, saudara, ada pasar buruh ya. Ada orang-orang yang mau bekerja, membutuhkan finansial, lalu dia pergi ke pasar buruh untuk dipekerjakan, diundang bekerja. Terus dikatakan sang pemilik kebun itu datang pagi-pagi jam 6, ya. Dia menawarkan, dia mengajak, mengundang orang untuk bekerja di kebunnya. Terus karena pekerjaan itu banyak, jam 9 dia juga panggil lagi orang. Karena pekerjaan masih banyak, saudara, jam 12 siang dia juga panggil orang lagi untuk melayani, untuk bekerja di kebunnya. Saudara, karena belum selesai, jam 3 sore dia juga memanggil lagi orang untuk bekerja di kebunnya. Dan terakhir jam 5 sore, saudara, dia masih memanggil orang lagi karena masih ada pekerjaan yang belum terkerjakan. Dan jam 6 sore, saudara, tiba waktunya untuk memberi upah. Saudara, belum ada sesuatu yang rame ketika sang tuan itu memberikan upah mula-mula kepada para pekerja yang bekerja 1 jam, yang bekerja dari jam 5 sore. Setiap orang itu menerima 1 dinar. Dan tidak ada yang ribut. Keributan mulai terjadi ketika yang bekerja dari pagi, dari jam 6 pagi, juga mendapat 1 dinar. Saudara, yang menarik adalah, di awal perumpamaan itu Tuhan Yesus sudah mengatakan, perjanjian kerja 1 hari adalah 1 dinar. Jadi kalau yang kerja dari pagi mendapatkan 1 dinar, itu sudah sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi saudara, dikatakan orang-orang yang bekerja dari pagi ini marah. Mereka nggak terima. Mungkin merasa tidak adil, mungkin merasa iri, saudara. Tetapi yang lebih mendasar lagi, yang saya kaitkan dengan tema kita, saudara, saya kira adalah karena mereka lupa bahwa kalau jam 6 pagi itu mereka tidak dipanggil, tidak diundang, tidak dipilih untuk bekerja di kebun sang tuan, mereka itu hanya pengangguran di pasar buruh. Jangankan 1 dinar, saudara. Mereka hanya pengangguran yang tidak punya apa-apa. Pagi itu mereka dipanggil, pagi itu mereka dipilih, pagi itu mereka diundang untuk melayani, untuk bekerja. Saudara, tadi saya katakan awalnya mungkin mereka bersyukur. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, jam 7, jam 8, jam 9, apalagi waktu ada orang-orang baru yang datang melayani, saudara, dia mulai menikmati pekerjaannya itu, merasa diri lebih hebat dari yang lain, merasa diri lebih berjasa karena sudah lebih lama bekerja. Saudara, itulah yang kemudian mendominasi pikiran mereka. Mereka lupa siapa mereka. Mereka lupa anugerah besar yang mereka terima di awal hari itu ketika mereka dipilih, diundang, dipanggil untuk bekerja. Nah, saudara, sama. Pentingnya kesadaran. Kita perlu terus sadar bahwa kita ini hanya orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang mestinya bersyukur karena anugerah, dipilih, dipanggil, diundang untuk melayani, untuk bekerja bersama. Tapi seringkali itulah yang menjadi masalah, saudara, ketika orang tidak sadar diri. Karena itu dalam perumpamaan kita tadi, di Lukas pasal 17, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya untuk punya kesadaran ini. Kita perlu sadar diri. Sadar bahwa kita ini hanyalah hamba. Kita ini diberi kepercayaan. Kita dipilih, dipanggil, diajak, diundang Tuhan untuk melayani bersama Dia. Kalau hari ini ada di antara kita yang belum melayani, saudara, mari kita sadar diri. Kita punya Tuhan yang melayani. Sangat janggal kalau kita menyembah, katanya tiap minggu kita datang menyembah Tuhan yang melayani, saudara. Tetapi kita nggak pernah tergerak untuk menyadari. Saudara, kita harus menyadari siapa kita. Kita harus menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang melayani. Maka kita yang menyembah Dia, hamba-hambanya, bukankah kita seharusnya juga melayani? Saudara, kita memanggil Dia Tuhan. Tentu artinya kita ini hamba. Kalau tuannya aja melayani, masa kita nggak melayani? Saudara, kita juga harus sadar
Bagi kita yang sudah melayani, ya, selama ini sudah berbagian dalam pelayanan, kita perlu sungguh-sungguh sadar kita ini hanyalah hamba. Kita jangan sampai merasa seperti seekor kucing yang merasa dirinya itu singa, saudara. Merasa hebat, merasa sudah berjasa. Bahkan kadang-kadang saya sering ketemu orang, saudara, yang merasa Tuhan itu sudah dihutangin sama dia. Jadi Tuhan itu harus membalas dia karena dia sudah begitu berjasa dalam pelayanan. Saudara, saya khawatir orang-orang ini orang-orang yang lupa diri, nggak sadar diri. Saudara, lalu kita merasa kita harus dihormati, kita harus dihargai. Kita menuntut orang lain menghormati, menghargai kita. Saudara, inilah masalah-masalah pelayanan itu. Dare to serve harus dilandasi dengan kesadaran diri. Saudara, bagaimana supaya kita bisa terus sadar diri? Saya harus mengkaitkan dengan topik saya sebelumnya, saudara. Kesadaran diri itu baru bisa kita terus jaga ketika kita punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Ketika kita melihat Tuhan itu begitu besar, kita akan sadar betapa kecilnya kita. Kalau kita hanya terus membandingkan diri dengan orang lain, saudara, kita merasa kita lebih baik di sini, kita lebih baik di situ. Kita terus akan punya kesombongan, bahkan arogansi. Tapi di hadapan Tuhan yang besar, kita hanya bisa merasa semakin kecil. Di hadapan Allah yang kudus, kita akan merasa semakin tidak layak di hadapannya. Dan di sanalah kita mulai sadar siapa diri kita. Pengenalan akan Tuhan itu punya dampak. Saudara. Ada kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi dia, seperti dia. Saudara, apalagi kalau kita melihat Tuhan itu dalam teladannya ya, kalau kita mengenal Tuhan yang dengan benar ya. Tuhan itu dalam teladannya ketika ia melayani. Tadi saya membacakan Markus pasal 10. Dia itu memberikan yang terbaik. Ya. Dia memberikan putra tunggalnya. Diutus ke dalam dunia. Bagi saudara, bagi saya. Saudara, itu konsep Tuhan dalam pelayanan. Dia selalu memberi yang terbaik. Dari sanalah kita mulai sadar diri. Kalau Tuhan memberikan yang terbaik, aku sebagai hamba, apa yang aku sudah berikan? So, kita harus sadar diri aku ini hamba. Aku harus memberi yang terbaik. Karena Tuhan yang aku sembah itu memberi yang terbaik. So, di sanalah kita akan diajak untuk menguji diri kita. Sadar diri. Sehingga kita punya kerinduan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Bagaimana kita bisa menjaga tetap sadar diri. Yaitu dengan menghayati anugerah Tuhan atas kita. Saudara, saya tadi mengatakan, di dalam perjalanan waktu ketika kita mulai melayani, ketika kita mulai bekerja, ketika kita mulai biasa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan, seringkali kita menjadi lupa dengan anugerah Tuhan. Kita mulai menikmati diri dalam kedagingan kita. Kita mulai merasa semua ini aku lakukan karena aku lebih baik. Saudara, di sanalah kita menjadi tidak sadar diri. Kita perlu belajar untuk menghayati anugerah Allah. Tiap hari kita harus sadar semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara, bukan hanya mengatakan bahwa ia sudah menerima anugerah Tuhan lalu ia bekerja lebih keras. Bahkan dia mengatakan, ketika aku boleh bekerja lebih keras pun, itu karena anugerah Allah, kasih karunia Allah yang menopang aku. Kasih karunia Allah itu bukan hanya bekerja di awal kehidupan Kristen, tetapi menopang hidup Kristen, menopang di dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Pelayanan itu sama sekali bukan hal sumbangsi besar yang kita lakukan. Yang kalau nggak ada itu, maka akan bermasalah. Setelah pelayanan itu harus kita sadari merupakan wujud anugerah Tuhan yang menopang kita. Sehingga kita yang lemah, kita yang terbatas, bahkan kita yang berdosa, boleh Tuhan topang untuk melakukan setiap pelayanan itu. Hanya berdasarkan anugerahnya. Saudara, penghayatan akan anugerah menolong kita sadar diri. Kita nggak akan menjadi orang yang menyombongkan diri, apalagi arogan.
atau orang yang merasa diri berjasa, sudah berbagian dalam pelayanan seterusnya. Tapi kita akan dimurnikan terus oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kesadaran diri itu boleh terus akan kita jaga ketika kita boleh terus mengenal Allah dengan benar, kita terus menghayati anugerah, dan terakhir, kita mengarahkan mata hati kita pada pertanggungjawaban tugas. Kita baru akan sadar, menjaga kesadaran diri, kalau kita terus mengarahkan mata kita bahwa suatu hari kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. So kita harus sadar, apa yang Tuhan berikan hari ini, yang Tuhan percayakan hari ini, harus kita pertanggungjawabkan. Ini adalah wujud kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25 memberikan perumpamaan tentang talenta. Sama saudara, di dalam perumpamaan itu kita melihat bagaimana Tuhan kemudian menghukum hamba yang diberikan satu talenta yang hanya mengubur talentanya. Saudara, akan ada pertanggungjawaban. Dan yang menarik, saudara, kepada hamba yang 5 talenta, 2 talenta itu, Tuhan mengatakan, marilah engkau hambaku yang baik dan setia. Ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, dalam pelayanan, saya percaya Tuhan itu memiliki upah bagi setiap orang yang melayani Dia. Tadi saya mengutip dari Matius pasal 20 tentang perumpamaan pemilik kebun anggur yang mengupah hamba-hamba untuk bekerja. Sebelum perumpamaan itu, saudara, ada satu bagian yang menarik tentang pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus tentang upah karena mengikut Dia. Saudara, menarik karena dalam pertanyaan itu, kalau kita ditanya, apa upahku mengikut engkau? Mungkin kita bisa marah. Tapi kita bersyukur, saudara, dalam bagian itu kita jelas sekali melihat Tuhan Yesus bukan menegur Petrus. Tuhan Yesus menjawab Petrus. So, Tuhan Yesus pernah menegur Petrus dengan keras bahkan. Ya. Tapi dalam pertanyaan itu Tuhan Yesus kemudian menjawab dia. Tuhan Yesus menunjukkan upah yang akan didapatkan. Tuhan Yesus mengatakan tentang menghakimi umat Tuhan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberikan upah tentang hidup yang kekal. Bahkan tentang upah yang diberikan karena orang yang mengikut dia akan mendapatkan 100 kali lipat, 60 kali lipat. Ayah, ibu, saudara, ladang, rumah. Saudara, ada upah. Yang saya ingin katakan adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lupa dengan apa yang kita kerjakan. Saudara, itulah yang membuat kita selalu akan menyadari siapa diri kita. Suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam perjumpaan kita itu, saudara, Dia memberikan upah. Kita bukan melayani karena upah. Tetapi upah yang pasti dari Tuhan itu membuat kita, saudaraku, punya kesadaran diri. Kita harus bersemangat. Kita harus lebih sungguh lagi. Kita harus melayani, memberi yang terbaik. Bukan supaya mendapat upah. Tapi karena upah itu sudah dijaminkan oleh Tuhan. So, dalam pelayanan kita, orang bisa lupa dengan kita. Kita sendiri pun bahkan bisa tidak ingat dengan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi saudara, indah sekali, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tahu persis apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan bagi kerajaan Tuhan. Saudara, Dia akan memberikan upahnya. Memang kita bukan melayani karena upah. Tetapi upah yang sudah dijaminkan oleh Tuhan itulah yang menolong kita, saudara, untuk selalu sadar diri. Untuk selalu menyadari siapa diri kita di hadapannya. Mari kita lakukan pelayanan dengan lebih sungguh. Dan lebih giat lagi. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita. Saudara, pelayanan yang tangguh dilandasi dengan pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan kesadaran diri siapa kita. Bagaimana kita menjaga kesadaran diri? Tadi saya menjelaskan. Dengan melihat kepada Tuhan. Dengan menghidupi anugerah. Dan dengan mengingat pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan kelak. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pak Irwan buat penjelasannya malam hari ini ya, menolong kita melengkapi di bagian pertama dan juga ini sekaligus juga membuat kita
dikuatkan ya, tentang bagaimana Tuhan juga terus menopang kita dalam pelayanan. Karena pelayanan adalah anugerah, siapa kita dan siapa Tuhan yang mengasihi. Nah, kalau begitu Pak, kalau pertanyaannya kan kalau misalnya kita harus hidup dengan sebuah kesadaran untuk melayani Tuhan bahwa kita siapa dan kesadaran atas anugerah begitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika orang melayani tanpa rasa syukur atau tanpa kesadaran itu, Pak? Apakah dalam tanda kutip pelayanannya akan bertahan atau memang kelihatannya bisa bertahan tapi nanti tinggal pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan atau bagaimana Pak? Karena kadang-kadang kan kita agak susah melihat atau mengkategorikan ini berdasarkan hidup kita ya dalam pelayanan. Jangan-jangan karena masih bisa bertahan dan supaya kita mawas diri atas hal itu Pak. Iya. Jadi pelayanan yang tanpa rasa syukur ya, artinya dengan kata lain kan kalau pakai bahasa tadi tanpa kesadaran diri gitu ya. Atau kalau mau lebih kasar lagi, pelayanan yang tidak tahu diri gitu ya. Dikerjakan dengan tidak tahu diri. Saya kira akibatnya atau dampaknya ada dua ya. Satu adalah yang duniawi, yang kedua tentu adalah yang di surga ya. Atau di dalam kekekalan nanti ya. Nah, di duniawi saudara tentu adalah dampaknya pertama bagi diri sendiri ya. Ketika orang itu tidak bersyukur, tentu membuat segala sesuatu itu tambah berat kan ya. Kita menjadi hitungan, kita merasa kok ini kok enggak dibalas, ini kok begini dan sebagainya. Tentu itu kan melelahkan dan menjadi akar dari burnout mungkin bisa begitu ya. Tetapi juga kepada orang lain. Karena orang yang tidak tahu diri dalam pelayanan, tidak bersyukur, itu selalu merasa hebat. Dan itu pasti konflik sama orang. Ya. Karena orang juga mungkin bisa juga merasa hebat kan gitu. Dan mungkin orang juga kemudian kurang menghargai seperti yang diharapkan misalnya. Sehingga kemudian, nah itu menjadi gesekan kan gitu ya. Jadi di dunia banyak masalah. Masalah kepada diri dan masalah bagi orang lain. Ya, dengan dia melukai orang lain, dengan dia bahkan mungkin menyandung orang lain ya. Nah, dan yang sifatnya kekekalan, tentu pelayanan yang tidak didasari dengan kesadaran diri itu adalah pelayanan yang sia-sia. Ya, pelayanan yang bahkan tidak diakui ya. Karena tidak didasari dengan pengenalan yang benar akan Tuhan tadi juga kan ya. Jadi ya sia-sia, tidak ada artinya. Bahkan jangan-jangan bisa juga mendatangkan kutuk bukan berkat. Jadi dampaknya serius sekali. Ya, setuju Pak. Tes. Oh, tes. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya ya. Pasti itu bukan sesuatu yang kita juga ingin raih atau kita nikmati gitu. Jadi betul kesadaran diri terus menolong kita. Nah Pak, kalau pertanyaan terakhir di malam hari ini, bagaimana kita sebagai seorang pelayan ya bisa terus menjaga kesadaran diri atas anugerah Tuhan di tengah rutinitas pelayanan yang seringkali banyak desakan atau banyak hal yang harus begini dan begitu dan juga di tengah-tengah ekspektasi manusia, Pak. Iya, tentu saja keutamaan Tuhan itu menjadi penting kan ya. Jadi saya akan menjelaskan dalam dua part ini antara pengenalan akan Tuhan dan kesadaran diri itu bisa disebut sebagai satu poin dengan dua sisi ya. Jadi harus menyatu. Relasi kita dengan Tuhan itu yang akan menolong kita ya. Relasi itu membuat kita melihat Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, sehingga kita boleh terus belajar sadar diri. Kemudian dalam relasi itu kita terus menyadari betapa baiknya Tuhan ya. Tiap hari itu saya kok bisa mengerjakan ini dan itu. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin gitu. Jadi kita terus sadar diri. Kita ini hanya orang yang lemah, yang terbatas. Semuanya dimungkinkan dengan Tuhan begitu. Saya kira relasi dengan Tuhan itu akan terus mendorong kita untuk punya kesadaran itu. Bahkan untuk bertahan sampai akhir ya. Tadi pertanggungjawaban itu kan berbicara tentang setia ya, kesetiaan ya, bisa sampai akhir. Kalau bukan Tuhan yang setia, tidak mungkin saya setia. Begitu. Setuju. Terima kasih Pak. Ini jadi penekanannya terhadap bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu yang perlu kita bangun ya setiap hari sehingga kekuatan itu juga Tuhan tambahkan dan tolong supaya
Saya juga ketika diberkati dengan bagian ini menyadari bahwa seringkali tuh kadang-kadang apa yang harus kita lakukan itu bukan untuk dalam tanda kutip hanya supaya berhasil dan sebagainya, tapi bagaimana Tuhan berkenan, bagaimana Tuhan dimuliakan. Baik, terima kasih Pak Irwan buat kesempatan malam hari ini di bagian yang kedua untuk menolong kita semua melihat bagaimana kesadaran diri dan relasi dengan Tuhan yang membuat kita sadar bahwa pelayanan adalah anugerah dan menolong kita, memampukan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya persilakan mungkin kalau ada closing statement dari Pak Irwan dan sekaligus menolong kita menutup dalam doa, Pak. Baik, thank you. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, mari kita terus melayani. Kita mengenal Tuhan yang melayani, mari kita meneladani Dia, kita melayani. Mari kita menyadari siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah orang berdosa yang mestinya binasa. Tetapi kita diberikan anugerah. Bahkan kita diundang untuk berbagian dalam pelayanan bersama dengan Dia. Mari kita melayani dengan lebih sungguh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, anugerahkan kepada kami kesadaran diri bahwa kami adalah orang-orang yang menerima anugerah. Kami adalah hamba-hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dengan berani, dengan tangguh. Bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kami kenal Tuhan, dan karena kami sadar diri di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu, berkati setiap kami ya Tuhan. Biar kami boleh lebih sungguh, lebih semangat lagi melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Irwan yang sudah memberkati kita semua di malam hari ini. Dan terima kasih buat atensi serta kebersamaan dari rekan-rekan semua. Saya Feby dan Pendeta Irwan. Dan melayan yang teman-teman yang melayani balik layar, kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak.